Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adrian dan hari ini kita kedatangan sebuah paket yang isinya ini adalah Mini 4WD. Jadi tonton terus sampai habis ya. Langsung saja kita buka paketnya dan link pembelian untuk Mini 4WD ini nanti saya taruh di deskripsi ya. Dan inilah dia Mini 4WD-nya dan ini keluaran resmi dari Tamiya. Ini kardusnya kita singkirin dulu. Dan namanya ini adalah SpinX MK2 ya. Dan ini menggunakan MS chassis. Ke bagian kanan bawah ini sudah tertulis ya menggunakan dinamo double shaft. Lalu di bagian kirinya ada tulisan Tamiya dengan tulisan Pro. Lalu di bagian atas kiri ada lambang anime Let's End Go. Kenapa ada lambang anime Let's End Go? Karena SpinX MK2 ini diambil dari anime Let's End Go ya, milik Tokichi Mikuni. Dan SpinX MK2 ini adalah versi sebelumnya dari Mini 4WD Spin Cobra. Dan untuk SpinX-nya yang sebenarnya yang versi lama itu menggunakan chassis Super 1 kalau tidak salah ya. Tapi yang MK2 ini menggunakan MS chassis. Nah, baiklah sekarang langsung kita buka plastiknya dan kita unboxing, kita lihat ya apa saja isi paketnya. Karena ini pertama kali untuk saya merakit MS chassis, mungkin nanti dalam proses perakitannya akan sedikit salah untuk urutan pemasangannya. Jadi kalau teman-teman mau berkomentar atau merevisi apa yang saya lakukan, tolong ditulis di komentar ya. Karena pada zaman saya dulu MS Asis ini belum ada. Zaman saya kecil dulu adanya ya Super 1 seperti itulah. Jadi mungkin intinya nanti saya sedikit bingung dalam merakitnya ya. Nah, kita singkirkan dulu plastiknya dan agak deg-degan juga ya. Nah, ini salah satu apa namanya kesenangan dalam merakit Mini 4WD. Dan nah inilah dia isi boxnya. Nanti kita keluar ke satu-satu dulu. Dan sekarang kita singkirkan dulu ya box penutupnya agar sedikit lapang. Dan yang pertama ini ada body setnya berwarna biru. Nah, lalu berikutnya ada gearbox ya. Nah, ini kalau gearbox MS Chassis ini banyak banget partnya ya. Beda dengan yang single shaft. Kalau double shaft pasti dia komponen gearboxnya lebih banyak. Berikutnya ini ada set dinamo, gear dan roller dan sebagainya ya. Nanti kita buka. Berikutnya ini ada ban ya. Nah, di sini bannya ini kayaknya bagus ya. Cukup bagus dan lumayan, berdiameter small ini. Nah, kalau kecil kayak ini dia small dan ternyata ini super hard. Nah, bannya super hard ya, lumayan ya. Ini sudah sangat bagus untuk ban bawaan box ya, standar box. Dan yang berikutnya lagi dan yang terakhir ini ada sasisnya. Nah, ini agak ngeblur, kita fokuskan lagi. Dan ya inilah dia sasisnya berwarna hitam. Ini sasis midnya atau tengahnya menggunakan ban ABS. Lalu ternyata masih ada ini velgnya berwarna kuning dengan ukuran small dengan bahan plastik juga. Yang berikutnya ada buku petunjuk. Nah, buku petunjuk ini yang menurut saya lumayan penting ya bagi orang seperti saya yang baru pertama merakit MS Chassis. Dan ini juga buku petunjuk. Nah, kalau ini untuk dekal atau ininya pengecetan body setnya kalau mau dicat pakai cat ya. Dan ini adalah itu tadi stikernya ya. Lalu sudah habis, boxnya sudah kosong.
dan selanjutnya akan kita rakit. Jadi tonton terus sampai habis ya. Yang pertama kita buka ini adalah gearboxnya dan juga sasis mid serta sasis depan dan sasis belakangnya. Jadi MS sasis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan, mid, dan juga belakang. Nah, inilah uniknya MS sasis ya, sasis yang paling, kalau menurut saya paling rumit dan juga paling banyak untuk kesempatan untuk dimodifikasinya ya, karena yaitu tadi sasisnya terbagi menjadi 3. Nah, ini sudah kita potong cukup mudah dan juga bahannya menggunakan bahan plastik ABS berwarna hitam. Lalu kita buka plastik gearboxnya ya, kita lihat isinya apa aja. Ya, yang pertama ini T01 dan N01 kalau tidak salah ya. Nah, kita lepas saja, kita goyang-goyang saja, ini mudah sepertinya. Nanti kita rapikan saja bagian yang tidak ratanya. Nah, sudah terlepas satu, dan ini juga kita goyang-goyang saja, nggak usah pakai gunting karena mudah ya. Oke, sampahnya kita pinggirkan dulu, dan inilah dia. Nah, nanti posisinya seperti ini. Nah, satu untuk bagian belakang, nah ini yang di bagian belakang, satu untuk di bagian depan. Baiklah, ini untuk sasis belakangnya ya, kalau tidak salah T01 untuk roller stay belakangnya. Nah, kita pasang dulu untuk busingnya. Nah, ini mungkin teman-teman yang pernah main Mini 4WD sudah tahu cara merakit busingnya, yaitu busing diberi mata kucing atau eye light lah, itu apa namanya. Lalu di tengahnya kita pasang Corona gear warna pink. Nah, lalu kita masukkan wheelsetnya. Nah, ini wheelsetnya sudah saya rakit ya, sudah saya pasang untuk pelek dan bannya ke shaftnya. Nah, berikutnya kita masukkan ke sasis T01 nya melalui Corona gearnya juga. Lalu kita pasang di bagian lainnya busingnya, lalu ditutup dengan ban di bagian sisi satunya lagi. Nah, ban ini karena dia menggunakan sistem apa ini namanya ya, yang kotak-kotak begitu, jadi harus dipaskan dulu agar tidak rusak ya untuk velgnya. Dan setelah terpasang, nah ini kita rapatkan, tapi ini merapatkannya nanti harus pelan-pelan ya, karena supaya tidak bengkok shaftnya. Jadi harus dengan tenaga tapi pelan-pelan, jangan langsung dipaksakan sekaligus agar tidak bengkok shaftnya. Ini agak sulit juga, agak keras juga ya. Dan inilah dia. Nah, sudah terpasang ya. Jadi agak berbeda untuk merakit MS sasis ini. Kita harus rakit satu persatu dari bagian depan dan belakang. Berikutnya ini adalah N02, ini untuk bagian depan. Nah, ini sasis bagian depannya. Proses pemasangannya sama ya. Di sini ini kita pasang dulu bannya ke velg, ban super hard ke velg plastik ya. Velgnya dibuat dari plastik ABS. Kita pasang cukup mudah ya, kalau super hard ini mudah memasangnya ke ban. Dan juga kita pasang busing di bagian kiri dan kanannya. Dan sepertinya ini busingnya agak beda ya, sepertinya kalau ini ya agak beda dengan yang sasis single shaft. Kayaknya ini busingnya lebih kecil kalau tidak salah, tapi mungkin teman-teman ada yang tahu untuk ukurannya, bisa tulis di komentar. Nah, ini agak sulit ya. Kenapa saya bilang agak kecil itu ya, karena ini agak sulit
masukinnya. Nah, ini lepas terus dari tadi saya pasang dan jatuh lagi. Nah, kita pasang lagi dan berikutnya kita pasang corona gearnya di tengah. Nah, ini teringat virus corona ya, saya kalau nyebut corona gear ini. Nah, itu lightnya apa namanya, lepas lagi ya, nanti kita pasang lagi bushingnya. Kita pasang dulu aja shaftnya ke wheelsetnya, agak sulit ya ini, saya juga nggak punya alat untuk pemasang shaftnya. Itu kalau teman-teman yang udah pro tuh udah punya dia alat untuk pemasang shaft ke wheelset itu, jadi dia pasti rapi dan lurus. Dan berikutnya kita pasang lagi bushing yang jatuh tadi, lalu ditutup dengan velg yang terakhir. Seperti yang sebelumnya, kita pasang perlahan agar tidak bengkok dengan tenaga ya, tapi pelan-pelan, jangan langsung sekaligus agar shaftnya tidak bengkok. Ini walaupun dari besi, shaftnya ini mudah bengkok. Nanti kalau bengkok, putaran rodanya jadi apa namanya itu, oleng ya. Kalau di mobil beneran itu harus di apa namanya, di spuring, di balancing dulu biar bagus. Nah, dan ini adalah sasis midnya. Ini yang sangat menarik kalau menurut saya belum pernah merakit sasis mid ini, dan kita akan pasang terminalnya dulu. Ini terminalnya ada 4 ya, beda dengan sasis yang menggunakan single shaft, dan pemasangannya juga di 4 sisi yang berbeda. Kita pasang dulu dan teman-teman bisa saksikan, bisa tonton bagaimana cara memasang apa namanya ini, terminal di sasis MS. Iya, sudah terpasang 2, kita pasang 2 lagi, tapi ini sepertinya kamera saya agak tidak fokus ya, baru saya lihat ini. Kita benerin dulu sebentar. Mohon maaf ya karena agak gimana ya, kameranya agak buram-buram gitulah ya. Ini tidak fokus lagi, tapi ya nanti kita fokuskan lagi. Kita pasang dulu dua terminal terakhir. Ini juga kalau menurut saya agak sulit ya, harus presisi. Kalau nggak presisi, nggak nyangkut ke penahan terminalnya, dia nanti bakal lepas lagi terminal kuningannya. Nah, akan lepas lagi karena nggak nempel saya pasangnya. Dan ya inilah dia, udah terpasang semua. Nah, itu kalau di kamera tengahnya tidak terlihat atau buram ya, teman-teman bisa lihat dari sisi kamera sampingnya, yaitu di bagian bawah layar itu saya tampilkan. Dan ini kita pasang apa ini namanya, saklar on off nya. Nah ya, saklar on off nya, kalau salah penamaannya ya tolong direvisi di komentar ya teman-teman. Baiklah, yang berikutnya kita akan merakit dinamo. Nah, ini dinamo double shaft. Nah, kalau dinamo double shaft ini di sisi bawah dan atasnya ada shaftnya ya, jadi putarannya langsung 2 putaran. Nah, di sini kita pasang dulu pinionnya warna ungu berbahan plastik. Nah, di sini sangat uniknya untuk MS Sasis, di dalam boxnya sudah disertakan alat pemasang pinion. Nah, jadi nggak susah, nggak sakit lagi tangan kita untuk masangnya, dan juga yang pasti presisi kalau pakai alat ini ya. Ini saya suka banget nih kalau Tamiya ngeluarin apa namanya, box dengan beberapa part yang berguna kayak gini ya. Nah, ini dia sudah terpasang, dan kita pasang bagian atas dan bawah dinamonya, bukan bagian atas bawah dinamo, tapi penutup atas dan penutup bawah dinamonya. Nah, ini saya juga kurang tahu apa namanya yang benar ya. Jadi jika teman-teman tahu ya tolong diberitahu di komentar. Dan ini juga saya
sepertinya agak bingung mana sisi luar dan sisi dalamnya, tapi kita coba pasang aja. Kalau kita merakit kayak gini ya dan kita bingung belum tahu cara pasangnya, pokoknya kita itu harus hati-hati, jangan dipaksa. Kalau dia nggak pas jangan dipaksa, kalau dipaksa nanti bisa-bisa dia patah. Jadi pelan-pelan aja, dicari sisi-sisinya yang presisi, yang pas, baru kalau kira-kira terasa sudah pas dan nggak akan patah, kita pasang dengan kuat ya, dengan tenaga biar dia nggak lepas lagi. Dan sisi lainnya juga, sisi bawahnya juga kita pasang juga. Saya nggak tahu ini yang mana, bagian depan dan belakangnya, bagian dalam atau bagian luarnya, tapi coba-coba aja ya. Nah ini kayaknya udah pas, dan ini nggak tahu ya benar apa enggak, tapi kita pasang aja dulu. Yang pasti jangan terlalu dipaksakan. Dan inilah dia dinamo dan juga sasis midnya, kita coba pasangkan. Nah, ini seperti ini ya, posisinya. Aduh, lepas lagi ini untuk terminalnya, kita kuatkan lagi. Dan bingung juga saya ini untuk pemasangan ini, tapi saya coba aja. Kayaknya ini untuk terminal on off nya ini itu mengganjal bagian dinamo, jadi agak kurang pas ya kalau dipasangkan. Tapi kita cari lagi posisinya agar dia bisa terpasang. Dan ya, ini sepertinya sudah benar ya, karena sudah tidak goyang-goyang lagi dan juga tidak lepas. Dan kita coba cetekkan dulu ya untuk terminalnya, on off nya. Dan berikutnya ini kita pasang apa ini namanya, gear warna hijau ini nih, counter gear ini kalau nggak salah namanya ya, counter gear ini. Nah, counter gearnya berwarna hijau ini, kalau tidak salah high speed kalau yang warna hijau ini. Kita pasang dulu bushingnya di tengah counter gearnya. Nah ini sudah dapat bushingnya, inilah untuk sasis pro itu lengkap sekali ya, sudah dapat bushingnya untuk corona apa namanya ini, counter gear ya. Dan kita pasang ke sasis. Nah seperti ini. Jadi counter gear pada MS sasis ini dia langsung menempel ke pinion gearnya. Nah seperti ini. Jadi dia dari dinamo ke pinion, putarannya ke counter gear, lalu ke corona, lalu ke ban. Nah, sisi lainnya kita pasang juga counter gearnya, kita pasang bushing plastik dulu, kita paskan ya, nanti dia lepas kalau nggak pas. Pastikan pemasangannya pas. Kita pasang shaft gearnya, lalu kita letakkan pada posisinya. Nah ini dia, sudah pas. Dan inilah dia MS sasis yang sudah terpasang gearnya. Berikutnya kita akan pasang bagian depan dan bagian belakang sasisnya yang ada bannya itu. Dan sebelum kita pasang, kita beri grease dulu ini. Hampir lupa saya memberi grease ini, karena nanti kalau sudah dipasang cover gearnya sudah sulit, jadi kita beri grease. Teman-teman harus ingat ya, grease ini atau pelumas ini adalah hal yang penting untuk Mini 4WD, agar Mini 4WD kita itu putaran gearnya lancar ya, tidak bunyinya tidak berisik, dan juga partnya lebih awet kalau diberi grease ini. Dan inilah dia cover gearnya berwarna hitam. Nah ini
pasangnya sambil saya lihat ini ya, buku petunjuk. Saya juga belum tahu bagaimana posisinya yang pas, dan ya seperti ini sepertinya ya. Wah, ini agak takut saya pasangnya ya, karena kalau dilihat ini cover gearnya juga plastiknya cukup tipis. Kalau dipaksa nanti bisa-bisa patah ya, tapi coba saya pas-paskan dulu ya bagaimana pemasangannya yang benar. Sepertinya ini harus dimasukkan dulu dari atas dan dipasangkan, dan ya saya skip tadi pemasangannya karena saya bingung, jadi harus lihat-lihat buku petunjuk dulu. Agak lama, dan ini penampilannya kalau sudah terpasang penutup gearnya, penutup dinamonya, dan ini penahan baterai ya, cover baterainya. Wah, ini agak beda ya kalau dari sasis Super 2 yang saya rakit sebelumnya. Agak gimana ya, agak bagus lah kalau menurut saya sistem cover gearnya. Jadi dia di bagian atas saja, nggak akan mudah lepas ya kalau seperti ini. Wah, bener-bener ya kalau sasis pro itu, yang namanya pro ya gini, sudah semuanya sudah bagus, sudah presisi, jadi memudahkan lah teman-teman untuk racer memasang partnya. Dan yang berikutnya kita pasang T01 dan N01 nya di bagian depan dan belakang sasis. Nah, di sini kalau sudah memasang T01 dan N01 ini, perakitan kita sudah memasuki tahap akhir ya. Dan ya, kita pasang seperti ini dulu. Kita paskan dulu lubangnya dengan tiang yang ada di sasis tengahnya. Dan agak susah ya. Kenapa ini agak susah ya? Oh ya, ini salah saya, seharusnya dimajukan lagi ya. Itu mohon maaf ya, kesalahan saya teman-teman. Dan kalau sudah pas, kita tekan sampai dia menempel ya. Kita pasang bagian belakangnya dan kita paskan dulu. Kalau sudah pas baru ditekan, dan ya sudah terpasang juga. Dan inilah dia penampilan MS sasis ya, yang kalau teman-teman pemain apa pecinta Mini 4WD ini dibilang sasis pro ya. Nah, setelah saya merakitnya ya, saya baru mengerti kenapa dibilang sasis pro ya. Dan yang terakhir, ini adalah body set berwarna biru ya, karena seri Spin ini, Spin X, Spin Cobra, Spin Viper dari serial anime Let's Go itu identik dengan warna biru kalau yang originalnya ya. Dan kita buka nanti teman-teman, mohon maaf saya skip ya untuk proses pemasangan part body set dan juga dekalnya karena cukup lama ya, nanti panjang sekali videonya kalau saya masukkan juga. Jadi teman-teman tunggu aja nanti kalau sudah selesai. Dan inilah dia penampilannya yang sudah dipasang dekal, dan seperti biasa ya, cukup bagus untuk body set dari keluaran Tamiya ini, tidak mengecewakan ya. Dan ini kita pasang, nanti kita pasang ke sasisnya. Kita letakkan dulu, dan ini sasisnya yang sudah saya pasang baterai Chameleon 950 mAh, dan saya lepas dulu pengunci bodinya karena lupa saya tadi, belum saya potong. Dan inilah dia penguncinya, langsung kita pasang saja. Baiklah teman-teman ya, untuk hari ini cuman unboxing dan juga perakitan. Untuk video review dan tes runnya nanti kita
susulkan di video berikutnya, karena kalau dimasukkan di sini juga nanti videonya akan sangat lama ya. Ini saja sudah 25 menit ya, dan inilah dia penampilannya. Oke, baiklah, sampai sini dulu video unboxing dan merakit Mini 4WD hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, dan jangan lupa subscribe channel ini dan like serta komen juga ya, karena satu subscribe dari teman-teman itu sangat berharga untuk saya. Dan saya akhiri seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Dadah.